juga sudah rutin, hari pas puasa pun juga menimbang, berarti kan hampir 12 kali mungkin ya. Saya kira itu aja, mungkin dari Bu Iva juga Mbak Andi atau Mbak Anda bisa menambahkan. Yang cukup baik dibandingkan yang lain gitu ya. Untuk administrasi yang di sini ya Bu ya, untuk yang administrasi yang perlu kami tekankan terutama di meja 3, 4 dan buku-buku yang lain. Jadi kalau misalnya kita ulas lagi alur 5 meja, itu kan meja 1 pendaftaran gitu ya. Jadi mohon tahu pendaftarannya untuk lain waktu lah. Kalau bisa itu jangan di sini. Meja 1 bareng sama meja 3, meja 2-nya ke sana gitu ya. Balitanya pada pusing gitu. Nah, kalau bisa sih meja 1 tuh deketan sama meja 2 gitu. Jadi kalau untuk pendaftaran di sini kan ada buku absensi pengunjung. Tolong Mbak Yanti dan ibu-ibu yang lain ini dipersiapkan. Jadi nanti tidak bingung lagi ngisi lilanya mau ditulis di mana gitu ya. Yang seharusnya lila pengantar bukan lila yang diantar. Kalau lila yang diantar tuh nggak mungkin gitu ya, karena itu kan untuk bayi ya Mbak ya, kalau itu ya bayi, padahal itu kan bukan bayi, sudah 2 tahun kan, mau 2 tahun itu enggak. Jadi yang diukur tuh lila ibunya atau lila pengantarnya, mungkin atau pengasuhnya gitu ya, atau jangan lila neneknya ya, neneknya nggak masuk. Nah, tolong nanti ini untuk format format ini tolong nanti disebut saja. Saya kira nggak apa-apa, itu kan mengulang lagi dari awal ya Bu ya. Untuk buku absensi pengunjung 2 seperti ini. Nah, nanti begitu pendaftaran ya ada 2 orang, satu ngukur, Mbak ngukur, nanti Ibu yang masukkan misalnya gitu ya. Itu nggak masalah saya kira. Sesuai kemarin itu ya. Kemudian meja 2, itu kan ke meja 2. Meja 2 kita penimbangan. Nah, penimbangan itu nanti yang nimbang benjol-benjol enggak tadi? Mbak sempat benjol enggak? Untung enggak, yang satu bisa megangi gitu ya. Untung gitu lah, cuma satu tak gitu ya, pusing ya. Kemudian lari ke meja 3. Meja 3 di sini itu yang itu ya. Kemudian yang di meja 4 itu isinya apa Bu? Isinya nama meja 4 itu kan penyuluhan ya. Nah, nama sasaran. Iya, itu formatnya. Ya. Jadi isi kegiatan di meja 4 itu penyuluhan. Harus banyak ngomong gitu ya. Jadi saya yakin Ibu tuh lebih pengalaman dari saya bagaimana mengatasi anak yang nggak mau makan. Ibu tuh lebih pintar daripada saya gitu ya. Jadi memang harus banyak ngomong gitu. Jadi tidak sekedar misalnya maknya yang banyak, besok maknya yang makan gitu tidak. Jadi memang harus digali dari awal. Gitu ya. Nggak masalah saya kira. Kemudian untuk buku-buku Bu, ya buku-buku penunjang. Nah, absensi kader di sini sudah bagus lumayan. Buku tamu juga sudah bagus. Untuk PMT-nya juga sudah lumayan ya Bu ya. Kemudian kunjungan rumahnya nanti tolong dilengkapi di sana formatnya. Misalnya saya kunjungi rumah itu kenapa? Misalnya sakit atau mungkin nggak datang karena pas bulan imunisasi bulan vitamin A gitu ya. Sasarannya siapa, yang mengunjungi siapa, tolong itu nanti dilengkapi. Kemudian buku kegiatan di sini nggak cuma pas kegiatan sekarang tok gitu ya, tidak cuma pas posyandu tok, mungkin ada kegiatan lain. Mungkin Mbak Yati yang melaporkan Jumantik itu ya, Jumantik itu yang kena berapa suntiknya, laporan lansia yang lain itu boleh masuk ke sini kalau misalnya kadernya ada di sini. Kemudian buku data kelahiran kematian ini nggak saya temukan di sini. Nggak tahu saya mau lihat di mana ini buku kelahiran kematian. Padahal banyak bayi yang lahir gitu ya. Iya. Tadi Mbak itu sudah ada yang barusan tindik sama saya tadi pagi itu juga ada. Nggak juga masuk gitu ya. Kemudian buku keuangan kan tadi sudah dijelaskan Ibu ya. Inventaris posyandu. Inventaris posyandu kok terakhir tahun 2005 ya. Padahal kan baru ini ya. Mungkin ada yang baru yang kemarin barusan beli itu tolong dimasukkan gitu ya. Kemudian buku penanggulangan penyakit saya juga nggak nemu ini bukunya ada di mana gitu
jadinya nggak tahu. Buku kepengurusan di sini tidak cuma susunan kepanitiaan posyandu, susunan kepengurusan posyandu nggak cuma itu Bu. Jadi ada fotonya, ada namanya, alamatnya, kemudian jabatannya sebagai apa gitu. Jadi tidak sekedar ketuanya Bu Sudiarti, mungkin sekretaris kayak bengek gitu ya. Saya kira dari saya cukup itu Bu. Kalau ada tambahan mungkin dari Bapak. Secara umum ini belum bisa dipantau dalam pengertian administrasi. Karena yang pertama adalah bahwa pengurusnya sendiri belum terbentuk. Ini mohon tolong untuk yang pertama kali membentuk adalah pengurusnya. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendahara. Paling tidak itu harus ada. Nanti kemudian seksinya menyesuaikan. Selama ini kan belum ada. Syukur Bapak Ibu sudah bisa menemukan namanya apa. Misalnya Adi Yuswa apa, Yuswa Abadi apa itu terasa sambil jalan saja. Kemudian secara administrasi yang namanya jumlah lansia yang ada di RW kita harus terdata. Bapak Ibu harus punya daftar nominatif lansia. Siapa-siapa tulis. Beliau-beliau, bapak-bapak yang berumur lebih dari 55 ini sudah bisa dimasukkan dalam kategori pralansia dan lansia. Jadi kalau kami datang, jumlahnya berapa lansianya Bu? Bapak Ibu sudah ada nama per RT aja pun dapat berapa itu. Pak RT diminta datanya aja tinggal ibu nyusun jadi. Itu harus punya Bu. Kemudian yang kedua, buku kas atau buku yang dipegang oleh bendahara harus punya. Jangan digabung sama yang dulu, karena unitnya kan berbeda. Ini lansia. Karena sebentar lagi Bapak Ibu nanti akan menerima bantuan dari berbagai pihak. Jangan digabung. Nanti mungkin pembinanya juga khusus lansia, khusus jadi ada sendiri-sendiri. Jadi tolong siapa yang diminta untuk bendahara sekarang disiapkan, karena mungkin dalam waktu yang tidak lebih dari 1 minggu sudah ada bantuan Ibu tidak. Sekarang disiapkan siapa bendaharanya, bukunya Bu. Penulisannya sama tadi Bu dokter sudah menyatakan bahwa nulisnya buka juga jangan diselani, jangan di apa. Misalnya garisnya itu dilatih satu tidak boleh Bu. Kalau ketentuannya harus rapat. Buka itu harus rapat, tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tipekan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau lihat dasar hukumnya pada SK Menteri Keuangan nomor 332 tahun 68. Di sana itu jelas. Ya, cara buka itu apa? Ya ini tidak ada coretan. Ya. Umur berapa? Ya. Umur berapa? 332 tahun 68. Sama juga banget. Jadi cara membuat buka itu di sana sudah ada. Jadi harus kalau soal bentuknya monggo ada skontro, ada macam-macam ya. Yang penting kelihatan penerimanya berapa, keluarnya berapa, sisanya berapa bisa dilihat dalam satu buku. Namanya skontro. Itu harus jelas. Nanti kelihatan. Ya. Itu gambarnya begitu. Nanti kalau lebih jelas kalau ada pembina nanti kita sampaikan. Kemudian di samping itu juga mohon di sana juga ada buku kegiatan. Jadi kita pancing bahwa lansia itu punya kegiatan yang pokok, yang bagus, misalnya pertemuan tiap bulan. Umum saja Bu. Nanti diisi apa ceramah, agama, ini Pak Ustaz ada pengajian, tapi jangan digabung dengan yang lain. Lansia ya khusus lansia saja. Karena nanti arahnya kan berbeda Bu. Pak Ustaz kan kalau mendidik dengan lansia kan dengan pemuda kan lain. Kalau mau berbicara mengenai topik apa, ya harus beda. Nggak enak orang ngomong itu proses mendekati aja kok ada muda-mudi ya kan nggak enak. Misalnya begitu. Mau bicara masalah apa? Ya pemuda adalah istilahnya. Jadi ya kemudian yang lain Pak, pancingan dari kegiatan lansia itu yang penting adalah ada kegiatan yang penting. Misalnya senam lansia, pertemuan lansia. Supaya ada keseniannya, misalnya mau seneng-seneng, mau apa, lalu juga ada rekreasinya. Setahun sekali Bapak Ibu tuh kalau lansia itu kemarin saya ajak ke Taman Kiai Langgeng. Ya mau saya undang kok Pak Bu sempat. Sampai ke apa? Tetap 1 bulan, setahun sekali kita kemarin juga ada kali orang pagi datang kita sore pulang. Di sana olahraga, sharing ngomong-ngomong, siap kita buka buat outbound permainan ya. Kita biar senang. Karena lansia yang penting nyenang-nyenangnya orang-orang tua itu. Nah, mereka enggak butuh sing ngai-ngai tapi yang penting senang happy. Ya.
Nah ini monggo nanti caranya bagaimana bisa dicari. Kalau tempat kami itu saya mengadakan kegiatan seminggu sekali senam, ya. Kemudian 2 minggu, 1 bulan 2 kali kita kumpul-kumpul nyanyi bersama. Seneng loh. Lansia cuma datang terus sing iso nyanyi ya nyanyi, sing ora iso ya ndelok karo geguru sing nyanyi. Seneng gitu. Lah monggo nanti mudah-mudahan bisa dicoba saja, tapi yang penting kita punya niat insun. Dari ini saya daftar saya itu hanya 30. Saya kok tidak yakin kok 30 masih lebih di sini. Tempatnya real seperti ini. Kira-kira lebih. Hanya betulnya gitu. Nah, kita harus telaten. Kadang kita kadang-kadang kalau mau tidak didata juga kadang-kadang tidak mau mendaftar. Jadi kita kumpulkan, kita beri edukasi, kata kok kita susun. Baik, saya kira untuk sore ini saya kira cukup sekian karena waktunya sudah sore. Saya kira saya cukup sekian, matur. Mungkin tambah sedikit aja ya. Tadi sebenarnya di sini sudah ada semua contohnya ya. Formnya untuk membuat umpamanya mau buku kegiatan, buku data kelahiran kematian sudah ada semua, monggo dicontoh dibaca lagi ya. Terus untuk yang masalah buku kas tadi saya lihat sekilas itu memang kurang begitu jelas ya. Contoh aja formnya bentuknya seperti ini, jadi semua bantuan apa saja dimasukkan, pengeluaran juga tulis di buku kas ini ya. Mungkin bantuan untuk kegiatan ya itu kan kadang ada sokongan dari RW, RT. Nah itu juga dimasukkan aja, jadi kelihatan jelas itu bantuan itu sumbernya dari mana aja. Terus walaupun nanti langsung dikeluarkan gitu ya. Itu yang agar kita dalam pemantauan masalah penggunaan dana itu lebih jelas. Karena tadi yang untuk bulan Oktober November ini belum tertulis ya, jadi makanya saya yang 1 juta terus kan harusnya 1 juta itu dipotong berapa itu itu harus juga ada kelihatan dipotong untuk apa-apa itu ada. Tadi masih kurang. Jadi monggo kita mulai mungkin pembuatan datanya Oktober November ini itu sudah kita perbaiki ya, jadi sudah sejalan atau sesuai dengan format yang sudah dianjurkan dari pemerintah. Mungkin hanya ini, kalau yang lainnya sudah dari Puskesmas, mungkin saya tambahan hanya itu saja. Itu paling bagus loh. Gimana? Seminggu 2 kali ya Bu? Iya. Kami yang paling aktif. Kami minta maaf apabila